Setiap kontrak kerja berakhir, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerjanya. Jika tidak, kirimkan video ini ke bos Anda karena usahanya bisa dibekukan pemerintah. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, yang belum subscribe atau follow akun Hubungan Industrial di YouTube, Instagram, Snack Video, dan TikTok, buruan subscribe deh. Gratis kok. Satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur tentang pekerja yang diperjanjikan dengan waktu tertentu, atau kita mengenalnya dengan sebutan pekerja kontrak. Ada 14 pasal yang mengatur syarat-syarat perjanjian kontrak, termasuk kewajiban perusahaan setelah kontrak kerja berakhir. Sebelum peraturan ini diberlakukan, pekerja yang tidak lagi dipekerjakan karena kontraknya sudah habis tidak diberikan uang atau imbalan dalam bentuk apapun. Berbeda dengan peraturan yang diberlakukan sekarang. Dan bedakan juga ya antara uang pesangon dan uang kompensasi. Kalau uang pesangon diberikan kepada pekerja tetap yang diputuskan hubungan kerjanya kecuali PHK karena alasan pengaduan pekerja yang tidak terbukti, mengundurkan diri, mangkir selama 5 hari atau lebih, melakukan kesalahan yang bersifat mendesak atau ditahan oleh pihak yang berwajib selama 6 bulan atau lebih. Sedangkan uang kompensasi diberikan kepada pekerja kontrak yang perjanjian kontraknya telah berakhir. Misalnya, saya hari ini terakhir bekerja karena perjanjian kontraknya sampai dengan hari ini. Maka hari ini juga perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada saya. Pengaturan mengenai uang kompensasi diatur dalam pasal 15 dan mengenai besaran uang kompensasi diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Begini kalimatnya. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. PKWT selama lebih dari 12 bulan dihitung juga secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Bagaimana jika perusahaan tidak memberikan uang kompensasi setelah kontrak kerja berakhir? Dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha dikenakan sanksi administratif dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Pengusaha yang tidak memberikan uang kompensasi, maka pekerja yang dirugikan dapat melaporkan tindakan perusahaan ke pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi setempat. Selanjutnya, pegawai pengawas akan melakukan pemeriksaan ke tempat bekerja Anda. Dan jika terbukti kalau perusahaan tidak memberikan uang kompensasi, maka pegawai pengawas akan menerbitkan nota pemeriksaan. Jika setelah diberikan nota pemeriksaan, perusahaan tetap tidak bersedia memberikan uang kompensasi, maka pegawai pengawas melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Setelah menerima laporan, maka Dirjen menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, yaitu diantaranya Menteri atau Gubernur atau Bupati Wali Kota, untuk mengenakan sanksi administratif kepada pengusaha yang tidak bersedia memberikan uang kompensasi. Kesimpulannya, setiap kontrak kerja berakhir, walaupun kemudian diperpanjang lagi, maka perusahaan wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja pada hari kontrak kerja berakhir.
Jika tidak diberikan, pekerja berhak melaporkan perusahaannya ke pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk diberikan sanksi administratif dari teguran tertulis hingga pembekuan perusahaan. Jika bukan Anda yang memperjuangkan hak-hak Anda sebagai pekerja, siapa lagi? Selalu optimis dan pantang menyerah. Jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman Anda, termasuk juga bos Anda, biar paham kewajibannya sebagai pengusaha. Akhir kata, semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat berjumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.